peran mahasiswa dalam pemilu tahun 2024. Salam mahasiswa. Saya juga menjadi panitia pemungutan suara ya kebetulan. Proses pemilu jalan lancar dengan adanya verifikasi peserta pemilu. Datang ke KPU katanya untuk penelitian ya. Peran pemuda itu sangat penting ya. Kata-kata hari ini Pok Populi, Pok Day, suara Tuhan, suara rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga pemirsa di rumah diberi kesehatan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kembali lagi di Demokrasi Sek asik. Pada Demokrasi ini kita kedatangan tamu nih dari mahasiswa Universitas Negeri Semarang dan kita akan membahas peran mahasiswa dalam pemilu tahun 2024 bersama Faulina Farid dan Muhammad Aji, mahasiswa UNES Semarang. Silahkan disapa dulu teman-teman penonton yang ada di rumah ini, Mas. Salam mahasiswa. Oke, sebelum kita tanya-tanya nih ya Mas ya, Mbak, silahkan perkenalkan diri dulu ke teman-teman penonton. Mungkin nama, asalnya dari mana, jurusannya di mana, kampusnya di mana, kosnya di mana. Oke, mari silahkan. Halo, perkenalkan nama saya Faulina Farid dari mahasiswa Universitas Negeri Semarang, jurusan Ilmu Politik. Saya asalnya dari Semarang. Halo, perkenalkan saya Muhammad Aji Wikanto dari Universitas Negeri Semarang, jurusan Ilmu Politik dan asal daerah saya dari Klaten. Oke, terima kasih nih Mbak Farid sama Mas Aji ya Mas ya. Oke, saya mau mulai nih Mas. Pemilu dan Pilkada tahun 2024 kemarin kan sudah selesai, baru aja selesai ya. Apa kemarin ikut partisipasi pemilu sama Pilkada gak ya? Tentu saya mengikuti pemilu karena saya telah memiliki hak pilih. Oke, kalau saya mau tanya ke Mbak Farid nih ya, kemarin ikut serta nggak sih? Tentu ya Mas, saya ikut serta berhubung memiliki hak suara ya. Saya menggunakan hak suara saya, kebetulan saya juga menjadi panitia pemungutan suara ya kebetulan Mas, sebagai KPPS seperti itu. Oh, berarti ikut serta jadi KPPS juga ya? Betul. Oke, baik. Terima kasih nih jawabannya. Untuk selanjutnya saya mau tanya nih ya, Mas Mbak. Menurut Mas Mbak sendiri nih, kakak-kakak ini ya, pelaksanaan pemilu di negara ini tuh gimana ya? Kalau dalam hemat pandangan saya, proses pemilu tahun ini khususnya di 2024 menurut saya ya, ada kontroversi karena menjelang pemilu terjadi perubahan undang-undang pemilu khususnya terkait pencalonan presiden dan wakil presiden. Nah, selepas dari kontroversi tersebut, pelaksanaan proses pemilu berjalan lancar dengan adanya verifikasi peserta pemilu seperti calon yang ternyata pernah korupsi, kasus pembunuhan, pemerkosaan maupun penggunaan obat-obat terlarang akhirnya didiskualifikasi. Itu mungkin menjadi poin plus dalam pelaksanaan pemilu 2024 selepas dari kontroversi yang ada. Kalau menurut saya ya Pak, mungkin ada beberapa yang perlu diperhatikan seperti itu. Melihat dari beberapa pelanggaran yang masih sering terjadi ya, misalnya kayak masih banyaknya politik uang seperti itu. Kemudian penyebaran berita hoaks yang dapat menggiring opini publik seperti itu Pak. Kemudian juga seperti keterlibatan pemilih seperti itu, melihat beberapa terutama pemilih pemula ya masih tingkat kesadaran untuk berpartisipasi politik itu menurut saya masih tergolong rendah seperti itu. Oke, terus apa sih arti pentingnya demokrasi bagi kesejahteraan rakyat Indonesia menurut kakak-kakak sebagai mahasiswa ini? Tentu dalam berdemokrasi tidak terlepas dari kesejahteraan. Bagaimana demokrasi mempengaruhi kesejahteraan karena adanya partisipasi masyarakat dalam hal tersebut, masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya ataupun ikut serta sebagai peserta pemilu. Hal tersebut untuk membuat kebijakan ataupun mengasih kebijakan apakah pro terhadap kebijakan masyarakat untuk kesejahteraan. Kemudian demokrasi juga menjamin kebebasan, memiliki kebebasan berserikat, berkumpul dan kebebasan berekspresi. Hal tersebut tidak membatasi ide-ide masyarakat untuk menyuarakan bahwa beberapa kebijakan atau rancangan undang-undang yang bertentangan tentang kemaslahatan umum bisa
dilakukan proses pengajian ulang melalui Mahkamah Konstitusi. Itu saja dari saya. Kalau menurut saya sendiri kesejahteraan bagi rakyat itu penting sekali ya, melihat bahwa rakyat memiliki untuk kebebasan bersuara dan berpendapat seperti itu. Kemudian melihat dari definisi demokrasi sendiri, yaitu adalah untuk menuju kehidupan yang lebih baik seperti itu, sehingga mungkin dari pemerintah sendiri bisa membuat kebijakan dari kebutuhan rakyat seperti itu, Pak, dan dapat suara rakyat itu terwakilkan seperti itu. Oh, begitu ya, Kak ya. Oke, sama saya mau tanya lagi, boleh nggak nih? Boleh. Boleh ya. Bagaimana nih seharusnya peran pemuda dalam pelaksanaan pemilu atau pilkada tahun 2024 kemarin? Uh, Tentu peran pemuda dalam pemilu atau demokrasi sangatlah penting. Bagaimana pemuda lebih fleksibel dalam mengakses semua informasi yang ada, kemudian bisa menjadi pengawas tahapan pemilu maupun proses pelaksanaan pemungutan suara dan setelahnya sampai penetapan calon anggota dewan maupun calon presiden dan kepala daerah. Kemudian pemuda juga dapat berpartisipasi untuk melaksanakan kampanye melalui media sosial seperti TikTok maupun Instagram ataupun YouTube. Bagaimana kita ikut menyadarkan bahwa berpolitik itu sangatlah penting, karena dalam lingkup kecil pun kita sebenarnya berpolitik seperti tawar-menawar, antar berdagang, itu sebenarnya kegiatan berpolitik. Tapi masih banyak masyarakat yang berpandangan bahwa politik itu jelek, padahal politik itu adalah alat yang sangat berguna untuk membuat atau mensejahterakan masyarakat. Kalau menurut saya peran pemuda itu sangat penting ya, terutama untuk dapat berpartisipasi politik seperti itu, seperti menggunakan hak suaranya atau mengikuti sosialisasi yang sudah dilakukan oleh KPU sendiri seperti itu, karena dengan menggunakan hak suaranya atau tidak itu dapat mempengaruhi demokrasi di negara ini seperti itu. Oke, ngomong-ngomong datang ke KPU katanya untuk penelitian ya. Terus apa sih judul penelitian dan bisa jelaskan sedikit nggak sih rumusan masalah dan tujuannya? Kalau judul penelitian saya itu perilaku pemilih pemula pada pemilihan presiden tahun 2024 di Kecamatan Ungaran Timur. Dan untuk rumusan masalah, saya menggunakan 2 rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana perilaku pemilih pemula pada pemilihan presiden tahun 2024, dan rumusan masalah yang kedua yaitu faktor apa saja sih yang mempengaruhi dari perilaku seorang pemilih itu sendiri. Oke, berarti untuk Kak Farid ya nih ya. Ya. Kak Farid, mengapa Anda tertarik meneliti judul ini ya, Kak ya? Kalau dari saya sendiri yaitu meng-highlight seorang pemilih pemulanya sih. Bagaimana seorang pemilih pemula itu dapat menentukan pilihan, dan bagaimana seorang pemilih pemula itu menentukan pilihan, ataukah dari kesadaran dirinya sendiri atau ada faktor lain seperti lingkungan keluarga, organisasi atau yang lain seperti itu. Oke, sekarang saya mau tanya lagi nih buat kedua kakak-kakak yang di sini. Harapan kakak-kakak untuk demokrasi di Indonesia nih gimana ya? Kalau pendapat saya, harapan tentunya demokrasi itu berjalan dengan baik. Kita setelah beberapa tahapan, ternyata ada perubahan yang signifikan. Hal tersebut dapat mempengaruhi kemunduran demokrasi menurut saya. Seharusnya setelah reformasi ya pemilu dilaksanakan sebaik-baiknya, tidak ada perubahan mendadak seperti tahun 2024 kemarin, karena perubahan-perubahan mendadak yang hanya untuk kepentingan sesaat bisa mempengaruhi faktor kemunduran demokrasi dalam pendapat saya. Kalau untuk saya sendiri, mungkin semoga menjadi terciptanya demokrasi yang lebih baik seperti itu. Kemudian untuk pembuatan kebijakan bisa lebih menyerap dari aspirasi rakyat, dan kebijakan yang dibuat bisa menguntungkan bagi rakyat. Mantap sekali penjelasannya nih untuk dari kakak-kakak. Semoga penonton di rumah lebih semangat, khususnya para pemuda dalam menegakkan demokrasi ya. Setelah mendengarkan penjelasan dari Mbak siapa? Paulina. Dan Mas siapa? Mas Aji. Mas Aji dan Mbak Paulina. Oke, di podcast demokrasi ini ditutup pasti dengan saya tuh minta kata-kata sukanya. Ada kata-kata ada nih? Ada. Ada. Ada ya? Tentu. Agak serius. Oke.
Aku teriak ini ya. Kata-kata hari ini. Vox Populi, Vox Dei, suara Tuhan, suara rakyat. Nah, kita isu abadan fa'in nakal hidupnya anak kita untuk dan bekerjalah seolah-olah kamu akan hidup selamanya dan bekerjalah untuk akhiratmu seakan-akan kamu mati besok. Oke, demikian demokrasi kali ini. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.